Firman Tuhan yang akan saya sampaikan berbicara tentang Yesus adalah jaminan yang pasti. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah jaminan yang pasti. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal ke-19, mulai dari ayat ke-27 hingga ayatnya ke-29, dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Di bawah tema, Yesus adalah jaminan yang pasti. Dikatakan demikian firman Tuhan. Kemudian Petrus menjawab dan berkata kepadanya, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian?" Ayat 28, Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu pembaruan segala sesuatu, ketika Anak Manusia duduk di atas takhta kemuliaannya, kamu yang sudah mengikut aku akan duduk di atas 12 takhta dan menghakimi ke-12 suku Israel." Ayat 29. "Dan setiap orang yang hidup, yang sudah meninggalkan rumahnya, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayahnya, atau ibunya, atau istrinya, atau anaknya, atau ladangnya, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini selalu saya katakan dalam statement-statement firman Tuhan, dalam perkataan-perkataan konseling saya kepada siapapun, dan pernyataan-pernyataan iman saya yang saya sering sampaikan kepada siapapun dimanapun, baik dalam kehidupan keseharian, baik dalam pelayanan, baik dimanapun saya berada, bahwa ketika kita hidup bersama dengan Yesus, maka hidup kita memiliki kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus selalu ada kepastian. Saya ingin mengajak setiap saudara yang ada di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus selalu ada kepastian. Sekarang buat teman-teman, buat sahabat-sahabat, buat saudara-saudara saya, buat jemaat Tuhan yang ada di Facebook, sama-sama katakan dengan saya pada hari ini, di dalam Yesus selalu ada kepastian. Amin. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, di dalam Yesus selalu ada kepastian. Kita pasti ditolong, hidup kita pasti disertai, hidup kita pasti dipelihara, hidup kita pasti dilindungi, bahkan hidup kita pasti disembuhkan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, jangan sering mendengar perkataan dunia. Jangan sering mendengarkan perkataan-perkataan negatif orang lain. Jangan sering mendengarkan perkataan-perkataan mulut orang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup kita hanya tergantung dengan perkataan Kristus Yesus. Oleh karenanya, di dalam Yesus selalu ada kepastian. Saudara dan saya pasti ditolong. Saudara dan saya hidupnya pasti disertai. Saudara dan saya hidupnya pasti dipelihara. Saudara dan saya hidupnya pasti dilindungi. Dan saudara dan saya yang hari ini mungkin lagi sakit, sedang lemah, terpapar virus, pasti disembuhkan oleh kuasa bilur namanya. Amin. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa namanya, oleh kuasa firmannya, saudara yang sakit pagi hari ini disembuhkan, dibebaskan, dimerdekakan, dan menerima segala yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Nah, bukan hanya kepastian yang Yesus berikan bagi hidup kita, melainkan Yesus juga memberikan jaminan terhadap hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya. Saya bukan hanya menerima kepastian. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di pagi hari ini yang menyaksikan siaran langsung. Sama-sama katakan dengan saya, selain saya mendapatkan kepastian, hidup saya juga dijamin oleh Yesus. Amin. Selain kita diberikan kepastian, kita juga diberikan jaminan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adapun beberapa jaminan yang Yesus berikan bagi hidup orang percaya, di antaranya yang pertama, bahwa Yesus menjamin dosa kita sudah diampuni untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan dengan saya. Jaminan Yesus yang pertama,
Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Jaminan Yesus yang pertama, dosa saya sudah diampuni untuk selama-lamanya. Amin. Dosa saudara dan saya, dosa masa lalu, saat ini, dan dosa yang akan datang, Tuhan sudah sucikan. Sudah Tuhan ampuni. Sudah Tuhan kuduskan. Mulai hari ini, gak boleh lagi ada orang percaya, anak Tuhan, duta Kristus, yang berkata, saya ini orang berdosa, saya ini orang yang tidak layak, saya ini orang yang berdosa, saya ini orang yang jatuh dalam dosa. Stop ngomong seperti itu. Saudara dan saya memang bisa berbuat dosa, bisa jatuh dalam dosa, tetapi status hidup kita bukanlah orang berdosa. Yesus memberi jaminan bagi hidup orang percaya, bagi anak-anaknya, bagi duta-duta Kristus, bahwa Dia menjamin dosa kita sudah diampuni, sudah dikuduskan, sudah disucikan untuk selama-lamanya. Amin. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Orang percaya bisa jatuh dalam pelanggaran? Bisa. Tetapi status kita bukan lagi orang berdosa. Karena darah Yesus yang mahal, darah Yesus yang mulia, darah Yesus yang kudus, darah Yesus yang suci telah menguduskan, menyucikan, membersihkan status keberdosaan kita. Oleh karenanya, kita dilayakkan Tuhan memanggil Dia dengan sebutan Aba Bapa. Amin. Karena darah Yesus, saudara dan saya disucikan. Karena darah Yesus, saudara dan saya dilayakkan. Karena darah Yesus, saudara dan saya dipandang benar, dipandang mulia, dipandang berharga untuk selama-lamanya oleh Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Adapun beberapa jaminan yang Yesus berikan bagi hidup orang percaya. Yang pertama, Yesus jamin dosa kita sudah diampuni untuk selama-lamanya. Dan yang kedua, Yesus jamin status kita sudah diubahkan. Sama-sama katakan dengan saya pagi hari ini, status hidup saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, status hidup saya sudah diubahkan. Artinya, saudara dan saya bukan lagi orang berdosa. Hari ini saudara dan saya adalah orang yang suci. Orang yang sudah dikuduskan. Dulu sebelum Yesus mati bagi kita, kita orang yang di luar kesempurnaan. Tetapi ketika Yesus sudah mati bagi hidup kita, kita dipandang sempurna di mata Bapa. Mungkin di mata manusia kita nggak sempurna, tapi di mata Tuhan kita sudah disempurnakan. Kalau dulu Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga yang adalah sempurna. Maka manusia tidak ada bisa sempurna, saudara. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, mati, tersalibkan, tergantungkan, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah, dan Dia menyerahkan nyawanya. It is finished. Sejak saat itulah, hidup anak-anak manusia menjadi sempurna. Sempurna bukan karena perbuatannya, sempurna bukan amal ibadahnya, sempurna karena pengorbanan kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh karenanya, status hidup kita bukan lagi orang berdosa, melainkan orang yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, hari ini. Belum semua, jangan lemas-lemas, sama-sama katakan dengan saya, hari ini, hidup saya bukan lagi orang berdosa, melainkan orang yang sudah dibenarkan. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan. In Christ kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Amin, saudara. Ya, tapi pastor saya ini wanita malam. Pastor, tapi saya ini germo. Pastor, tapi saya ini lesbian. Pastor, tapi saya ini LGBT. Saya ini homo. Saya ini suka ambil laki orang, saya ini suka pakai narkoba, saya ini suka ambil uang kantor dan lain sebagainya. Apapun pelanggaran dan kesalahan saudara, status hidup saudara, karena kematian Kristus, saudara sudah diubah statusnya menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Hanya saja, kenapa saudara masih hidup seperti itu? Saudara masih hidup melukai hati Tuhan. Saudara masih hidup di luar kebenaran firman Tuhan, karena saudara tidak menyadari status hidup saudara, bahwa saudara adalah ciptaan yang baru. Meskipun saudara terpleset, terplecok jatuh, saudara tetap ciptaan yang baru. Karena perbuatanmu tidak bisa mengubah dan membatalkan karya kematian Tuhan Yesus Kristus. Darahnya kekal,
tubuhnya kekal, pengorbanannya kekal, tidak bisa digugat, tidak bisa dihapus, tidak bisa dibatalkan oleh hanya karena kesalehan kita dan kesalahan kita. Kesalehan dan kesalahan kita tidak bisa merubah apa yang sudah Yesus buat di atas kayu salib. Semua tergantung dengan Yesus. All depend on Him. Tergantung dengan Yesus. Bergantung dengan Yesus. Kematian Kristus mengubah status hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Kematian Kristus membuat status kita diubahkan. Yang tadinya kita hamba dosa menjadi anak Tuhan. Yang tadinya kita pelayan-pelayan, hari ini bukan pelayan. Saudara dan saya adalah duta-dutanya Kristus. We are representative of Christ in the earth. Amin, saudara. Saudara dan saya adalah duta Kristus. Saudara dan saya adalah representative of Christ in the earth. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. So, mulai hari ini jangan lagi ada yang bilang, ya Pak Pendeta saya nggak layak, ya Pak Pendeta saya nggak cocok kayaknya melayani Tuhan, saya belum suci, saya belum kudus, saya belum benar. Enggak, itu suara bukan dari Tuhan. Itu suara datang dari setan yang menuduh, yang menghakimi. Kamu nggak layak, kamu nggak benar, kamu najis, kamu pendosa, kamu penjina, kamu pelacur, kamu pencuri, kamu pembohong, kamu narkoba, dan lain sebagainya. Tolak dalam nama Yesus. Pagi hari ini, firman Tuhan jelas berkata, saudara adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Setiap dari manusia pasti mengalami kegagalan. Pasti pernah gagal. Tetapi praise the Lord. Tuhan kita, Yesus kita, Bapa kita, bukanlah Tuhan yang senang melihat pelanggaran anak-anaknya. Yang tidak fokus dengan kegagalan, dengan kejatuhan, dengan keberdosaan anak-anaknya. Yesus menyediakan hari depan dan pengharapan yang penuh dengan sukacita. Mari bangkit. Lihat Yesus, lihat karyanya, lihat janjinya, pandang firman-Nya. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang setuju katakan amin. Jaminan yang ketiga yang Yesus berikan bagi kita adalah Yesus jamin hari esok dan masa depan kita cerah. Sama-sama katakan dengan saya, masa depan saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, masa depan saya, keluarga saya, bisnis saya, pelayanan saya memiliki hari esok dan masa depan yang cerah. Walaupun status kondisinya pandemik, walaupun statusnya sedang sulit ekonomi, resesi, inflasi sedang terjadi di mana-mana, peperangan antar negara sudah mulai dimulai dan sedang terjadi di mana-mana. Tetap percaya, hari esok kita, masa depan kita adalah masa depan yang cerah, penuh harapan di dalam tangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan dengan jelas, aku mengetahui apa rencana dan rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan dan rencana damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau hari ini saudara berkata dengan saya, Pak, rumah tangga saya sudah berpisah, rumah tangga saya sudah bercerai, Pak, saya sudah sebagai seorang janda, saya sebagai seorang duda, Pak, saya ini mantan penjahat, mantan bajingan. Masa depanmu tetap cerah di dalam Yesus. Selama engkau menyadari, selama engkau mengingat karya Kristus di atas kayu salib. Ingatlah saudara. Saudara akan menerima masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi saya nggak punya uang untuk berdagang, Pak. Saya nggak punya modal, Pak. Saya nggak punya koneksi. Saya nggak punya rekan-rekan pebisnis yang hebat, yang handal dan luar biasa. Ingat, di dalam Yesus, masa depan kita memiliki pengharapan. Saya selalu katakan, dalam memulai gereja pengembalaan Jesus Christ Church, saya tidak punya orang kaya, saya tidak punya uang, saya hanya punya hati. Saya hanya mengikuti perintah Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan punya rencana yang indah, hari depan yang penuh dengan harapan, dan masa depan yang gilang gemilang Dia sediakan bagi hidup saya. Dan sampai hari ini di tahun ketiga, Tuhan tidak meninggalkan saya. Segala yang saya perlukan, gereja pengembalaan yang saya perlukan, Tuhan menyediakan. Bahkan bukan hanya pengadaan barang sampai ratusan juta, tetapi kontrak, tempat, dan lain sebagainya, Tuhan menyediakan. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Dan jaminan yang keempat, Yesus jamin Dia memberikan sorga bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus memberikan jaminan sorga bagi hidup saya. Amin. Amin, saudara. Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Amin.
Dia akan membawa pulang kita kembali ke rumahnya di sorga. Saudara, untuk masuk sorga, menurut iman kepercayaan orang percaya, orang Kristen, hanya satu jalannya, melalui Yesus Kristus. Saudara, jangan tinggalkan Yesus. Yesus menyediakan sorga bagi saudara dan saya. Hidup manusia di bumi 70 sampai 80 tahun saja. Selebihnya adalah masa kesukaran bagi hidupnya. Ketika kita tutup mata di bumi, maka hanya ada dua pilihan. Buka mata di sorga atau buka mata di neraka. Tetapi anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus, dia akan tutup mata di bumi dan dia akan buka mata dalam kerajaan sorga. Karena Yesus menjanjikan, menjamin kita akan kembali ke sorga. Dia akan datang untuk kali yang kedua, menjemput saleh-salehnya, membawa saleh-salehnya untuk kembali ke dalam kediamannya yang kekal, yang penuh dengan kesucian, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera, sorga namanya. Amin. Dan jaminan yang kelima, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus menjamin hidup kita disertai dan dipelihara. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disertai Tuhan. Belum semua, ayo sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disertai Tuhan. Keluarga saya disertai Tuhan. Pelayanan saya disertai Tuhan. Rumah tangga saya disertai Tuhan. Bukan hanya kita disertai Tuhan, tetapi kita juga dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang berfirman, Salomo dalam segala kemegahannya tidak didandani seindah dan sebagus bunga rumput di padang, di taman. Terlebih lagi hidup saudara dan saya. Hidup kita pasti dipelihara, hidup kita pasti disertai, karena kita anak kesayangannya, karena kita adalah kecintaannya, karena kita adalah kekasih-kekasihnya, karena kita diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya masuk dalam inti khotbah saya dalam ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini. Apa yang harus kita perbuat ketika kita pada akhirnya telah menerima jaminan demi jaminan dari Tuhan Yesus Kristus? Apa yang harus kita perbuat ketika kita telah menerima jaminan demi jaminan dari Yesus Kristus? Yang pertama, yang harus kita buat, tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kalau kita sudah dijamin sama Tuhan, jangan mau lagi hidup dalam ketakutan. Besok gimana ya makan saya? Besok gimana bayar hutang saya? Besok bagaimana saya harus bayar cicilan-cicilan? Harus bayar uang sekolah, bayar listrik, tagihan, dan lain sebagainya. Percaya saja saudara. Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Tetapi kamu, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu takut. Barang siapa yang khawatir tidak bisa menambahkan jalan sehasta pada jalan hidupnya. Oleh karena itu, percayalah saudara, jangan lagi kita hidup di dalam ketakutan. Melainkan kita tukar. Kita hidup di dalam rasa percaya. Saya percaya hutang saya pasti dilunasi. Masalah saya pasti ditolong Tuhan. Pelanggaran saya pasti diampuni Tuhan. Dosa saya sudah disucikan oleh Tuhan. Saya percaya saya tidak berjalan sendirian ketika saya bergumul. Saya percaya masalah saya pasti diselesaikan. Saya percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa, penuh mujizat, penuh kebaikan, penuh rahmat, penuh anugerah akan dicurahkan, akan dilimpahkan untuk menolong kehidupan saya. Saya yakin, saya percaya Yesus saya adalah Tuhan yang setia, yang akan memberikan saya kemenangan ketika saya menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi cobaan. Saya tetap percaya saya akan diberi kemenangan, bahkan kemenangan yang gilang gemilang, dan saya akan keluar seperti kata firman Tuhan, lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Ribuan jemaat Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan dengan saya nggak boleh hidup dalam ketakutan lagi. Amin. Sebaliknya kita harus percaya. Kita percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan Yesus yang penuh dengan kebaikan, yang menolong hidup kita, yang memberkati hidup kita, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua, apa yang harus kita perbuat ketika kita telah menerima jaminan demi jaminan dari Yesus? Yang kedua, tidak lagi hidup menurut apa kata orang. Udah mulai hari ini berhenti hidup sesuai dengan apa kata orang.
Ya, kamu udah umur 35 tapi belum nikah. Kamu udah pernikahannya 5 tahun tapi belum punya anak. Ya, kamu dagangannya begini-begini aja. Ya, kerjaan kamu nggak naik-naik pangkat. Ya, kayaknya kamu sulit kaya. Kayaknya kamu masih miskin-miskin aja. Jangan dengarkan itu semua, tolak dalam nama Yesus. Jangan masukkan sampah ke perbedaran pikiran kita, telinga kita, hati, dan iman kita. Tetapi mari mulai hari ini kita ubah, kita balik. Kita tidak hidup menurut apa kata orang, tapi kita mulai hidup menurut apa kata firman Tuhan. Hidup saya diberkati, hidup saya sukses, hidup kita pasti berhasil, hidup kita meraih kemenangan, hidup kita dipromosikan, hidup kita diangkat Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan menolong hidup kita, menolong keluarga rumah tangga kita, bisnis dagang usaha kita disertai, bahkan utang-utang kita dilunasi, bahkan segala yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jangan hidup dengan apa kata orang, tapi hidup mulai dengan apa kata firman Tuhan. Keluarga saya pasti diberkati anak. Istri saya pasti hamil. Karena firman-Nya berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Suami saya pasti disembuhkan. Istri saya pasti disembuhkan. Anak-anak saya pasti disembuhkan. Karena firman-Nya berkata, oleh bilur Yesus, kami yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan, dimerdekakan untuk selama-lamanya. Karena firman-Nya berkata, tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Bukan tempat sarang sakit penyakit. Bukan tempat sarang kanker. Bukan tempat sarang tumor. Bukan tempat sarang anemia, bukan tempat sarang mium dan lain sebagainya. Tubuh kami adalah tubuh bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam, bertata, dan Tuhan berkuasa bersemayam atas tubuh ini. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita perbuat ketika kita telah menerima jaminan demi jaminan dari Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, menjalani hidup ini dengan mata tertuju kepada Yesus saja. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, memang kita ada di bumi ini, tapi kita bukan berasal dari bumi ini. Kita berasal dari sorga. Kita berasal benih firman Tuhan. Kita berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita ada di dunia, kita bukan berasal dari dunia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, fokus saja mata kita, iman kita, telinga kita, pengharapan kita hanya kepada satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita fokus kepada Yesus, maka iman kita akan menjadi kuat. Ketika kita fokus kepada Yesus Kristus, maka kita akan terus mau melangkah berjuang bersama dengan Yesus. Ketika kita fokus bersama dengan Tuhan Yesus, kita bukan hanya melihat hal-hal dahsyat, perkara ajaib, bahkan mujizat demi mujizat, tetapi kita juga akan berjalan dengan hal-hal yang adikodrati, yang di luar nalar manusia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang fokusnya dengan Yesus, dia nggak bisa diguncangkan dengan masalah. Dia nggak bisa diguncangkan dengan pergumulan. Karena fokusnya adalah Yesus. Di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Di dalam Yesus selalu ada mujizat. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Di dalam Yesus selalu ada sukacita. Di dalam Yesus selalu ada damai sejahtera. Di dalam Yesus selalu ada jawaban dari setiap pertanyaan yang dunia pertanyakan. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. Dan di dalam Yesus selalu ada jaminan kekal bagi kita anak-anak kesayangannya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya.